Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutut Hartina akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional dan nasional yang telah saya dapatkan. Artikel yang pertama dengan judul The Effect of Experiential Learning Models to Writing Skills of Narration Primary School Student. Pengaruh model experiential learning terhadap keterampilan menulis narasi siswa sekolah dasar, dengan penulis Risma Nuryanti, Rahman, Erna Wulansyadi, Pranajiwa Iswara, dan Agus Muharram dari Jurnal International Journal of Science and Applied Science Conference Series, volume 3 nomor 1 tahun 2019. Hasil abstraknya bahwa penulisan setiap paragraf sudah singkat dan jelas. Kalimatnya sudah dapat berdiri sendiri, dan abstrak juga sudah memuat latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Akan tetapi belum dijelaskan besaran keuntungan menggunakan model yang direkomendasikan dan teknik pengambilan sampel yang telah digunakan. Permasalahan dari latar belakang artikel ini menunjukkan bahwa buruknya kualitas penulisan narasi siswa. Siswa masih bingung ketika akan menulis dan merasa kesulitan ketika mengembangkan ide kreatif dan belum mengarah pada kompilasi penulisan narasi dari awal untuk menentukan ide, plot, dan sudut pandang secara tertulis. Masalah yang juga sering ditemui yakni kurangnya kesesuaian penulisan siswa dengan judul atau tema tulisan sehingga dibutuhkan model pembelajaran yang sesuai, yakni model experiential learning. Dengan rumusan masalah, bagaimana pengaruh model pembelajaran experiential learning pada keterampilan menulis narasi siswa SD kelas 4 Laboratorium Percontohan UPI, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh model experiential learning pada keterampilan menulis narasi siswa sekolah dasar, dengan teori model pembelajaran experiential learning dan penulisan analitis. Alasan menggunakan model ini ialah karena model ini menunjukkan siswa secara aktif memikirkan apa yang akan dipelajari. Kemudian siswa dapat menerapkan bagaimana sesuatu yang dipelajari dan situasi tersebut. Metode ini juga mengarahkan siswa untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman melalui keterlibatan aktif dan pribadi. Di samping itu, melalui penerapan model pembelajaran inklusif, siswa dapat mengembangkan ide-ide kreatif menjadi tulisan yang koheren dan jelas. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis kuantitatif dengan desain penelitian kuasi eksperimental dengan sampel siswa kelas 4 Laboratorium Percontohan UPI Bumi Siliwangi yang berjumlah 47 siswa, 24 siswa untuk kelas eksperimen dan 23 siswa untuk kelas kontrol dengan populasi siswa kelas 4 SD di Kota Bandung dengan teknik pengumpulan data teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan yakni RPP dan tes tertulis dengan evaluasi keterampilan yang menunjukkan pada organisasi konten, isi, informasi, tata bahasa, dan mekanis. Ujian dilaksanakan yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan pengujian hipotesis. Hasil analisis dari artikel ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dari post-test dan pre-test. Dari kelas eksperimen, pre-test menunjukkan angka 38,83 dan mengalami peningkatan pada post-test menjadi 71,16. Sedangkan pada kelas kontrol, pre-test menunjukkan 44,13 dan post-test menunjukkan nilai 50,26. Jadi, hasil dari kelas eksperimen menunjukkan hasil yang lebih meningkat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat salah satu indikator dari menulis kreatif ini yang mengalami peningkatan yang tidak signifikan, yakni indikator mekanik. Model pembelajaran eksperimental ini memiliki efek positif pada keterampilan menulis narasi siswa, terutama dalam menata konten, menghasilkan kata-kata yang beragam, dan mengekspresikan pengalaman siswa menjadi sebuah tulisan. Analisis pembahasan pada penelitian ini, yakni pada penelitian perbedaan peningkatan siswa sudah dijelaskan secara umum, tapi tidak dijelaskan secara terperinci. Penelitian menjelaskan secara keseluruhan analisis yang dilaksanakan, dan juga menjelaskan kekurangan siswa dalam penulisan narasi siswa. Dan juga peneliti menjelaskan kondisi pembelajaran yang sudah dilaksanakannya, sehingga pembaca menjadi jelas. Dan indikator pada evaluasi keterampilan menulis siswa,
kurang jelas. Jadi peneliti diharapkan untuk menjelaskan secara spesifik bagaimana penelitian dilaksanakan. Lalu pada kesimpulan, peneliti menyampaikan kesimpulan dengan sangat baik dalam merangkum keseluruhan isi penelitian. Pada kesimpulan disampaikan kenaikan dari hasil pretest dan posttest, sedangkan peneliti tidak menyebutkan saran dan kendala yang dialami ataupun yang sudah direnungkan peneliti yang sudah dilaksanakan. Kelebihan dalam artikel ini yakni hasil penelitian yang diperoleh relevan terhadap kajian teori yang dikemukakan oleh peneliti. Pada pembahasan, peneliti menyantumkan sintaks pembelajaran experiential learning yang dilakukan siswa. Bahasa yang penulisan pada artikel ini juga mudah dipahami. Isi penulisan artikel baik dari kajian teori, hasil, hingga pembahasan singkat, jelas, dan padat sehingga sangat mudah dipahami oleh pembaca. Kelebihan pada artikel ini yakni penyajian latar belakang pada penelitian ini sangat jelas dan didukung oleh beberapa pernyataan kesenjangan yang disampaikan penulis. Peneliti juga menjelaskan dengan baik kondisi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kekurangan pada artikel ini yakni pada bagian abstrak tidak dicantumkan cara pengambilan sampel dan juga tidak dijelaskan besaran keuntungan menggunakan model yang direkomendasikan. Lalu dalam latar belakang sudah ditulis beberapa kajian metodologi, padahal kajian tersebut sudah ada pada bagian bab metodologi sehingga terjadi penulisan 2 kali. Pada bagian penutup, peneliti kurang memberikan saran dan kendala yang dihadapi atau saran penelitian untuk penelitian selanjutnya. Peneliti juga menjelaskan kekurangan siswa dalam penulisan narasi siswa, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana organisasi konten, isi informasi, tata bahasa yang meningkat pada siswa sehingga penilaiannya tidak dijelaskan secara utuh. Artikel yang kedua yakni Experiential Learning Model Based on Creative Thinking in Learning to Write Narrative Text. Model Experiential Learning berbasis pemikiran kreatif dalam belajar menulis teks narasi. Pada artikel ini ditulis oleh Fahru Rozi, Ratnasari Devi, dan Reza Rahmatullah dari Jurnal International Journal of Innovation, Creativity, and Change, volume 5 dan isu 5, tahun 2019. Dari hasil analisis abstrak yang sudah dikemukakan bahwa abstrak sudah mencerminkan kajian yang akan dipaparkan, sehingga tujuan dan arah sudah dapat dipahami dengan baik. Pada abstrak juga sudah memuat latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan baik. Dari hasil analisis latar belakang bahwa minat untuk menulis pada siswa sekolah dasar itu masih belum optimal, terbukti dari penelitian PISA. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis. Keterampilan menulis juga harus dipupuk dan dikuasai sejak dini sebagai salah satu kemampuan berbahasa. Untuk meningkatkan itu dibutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan penulisan yang baik. Keterampilan menulis itu yang dimiliki oleh siswa juga harus digunakan atau diperoleh dengan praktik intensif. Oleh karena itu diperlukan panduan tentang kemampuan dan keterampilan bahasa yang dilaksanakan secara terprogram dan menulis keterampilan teks narasi. Lalu rumusan masalah pada artikel ini yakni bagaimana pengaruh dari model experiential learning berdasarkan pemikiran kreatif dalam belajar menulis teks narasi untuk siswa SD Tangerang Selatan. Tujuannya yakni untuk mengidentifikasi seberapa efektif model pembelajaran pengalaman atau experiential learning didasarkan pada pemikiran kreatif dalam belajar menulis teks narasi untuk siswa sekolah dasar di Indonesia dengan teori model pembelajaran experiential learning dan berpikir kreatif. Mengapa menggunakan experiential learning? Karena peneliti menganggap bahwa model experiential learning memberikan siswa kesempatan untuk memutuskan pengalaman apa yang mereka fokuskan, keterampilan apa yang ingin mereka kembangkan, dan bagaimana mereka dapat mengkonsep pengalaman yang mereka alami sebagai sebuah tulisan yang baik dan benar. Jenis penelitian yakni studi eksperimental yang terdiri dari penelitian pretest, posttest satu kelompok saja dengan desain penelitian kuasi eksperimental dengan sampel 100 siswa SD di Tangerang Selatan, Indonesia dengan populasi siswa SD di Tangerang Selatan
Teknik pengumpulannya menggunakan teknik random sampling dengan instrumen pretest dan posttest dengan uji analisis statistik, deskriptif, dan uji T. Hasil analisis penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh dalam penggunaan model experiential learning yang efektif berdasarkan pemikiran kreatif dalam belajar menulis teks narasi untuk siswa sekolah dasar di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari pretest menunjukkan nilai minimum 7, nilai maksimum 80, nilai rata-rata 66,94 dan simpangan baku 7,816. Dari berikut analisis terhadap pembahasan peneliti, yakni yang pertama, pada penelitian, perbedaan peningkatan siswa sudah dijelaskan, akan tetapi hanya secara umum kurang terperinci. Yang kedua, penelitian tidak menjelaskan keseluruhan analisis yang dilaksanakan. Pada kajian yang dipaparkan, tidak terlihat indikator penilaian kreatif yang meningkat, hanya penilaian hasil belajar saja. Yang keempat, pada penelitian hanya dilaksanakan 2 kali pertemuan, yakni pertemuan pertama dan perlakuan saja. Yang kelima, peneliti hanya menjelaskan secara implisit keberhasilan penelitian dengan kata-kata yang singkat. Lalu, pada kesimpulan juga kurang dijelaskan secara terperinci, tidak disampaikan hasil kenaikan dari hasil pretest dan posttest. Penelitian juga tidak menyebutkan saran dan kendala dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Kelebihan pada artikel ini adalah penulisan abstraknya singkat, jelas, dan padat sehingga mudah dipahami. Akan tetapi hasil dari pembahasan kurang lengkap. Tidak, hasil penelitian juga relevan terhadap kajian teori yang dikemukakan oleh peneliti. Kekurangannya, penyajian latar belakang pada penelitian ini tidak didukung oleh beberapa pernyataan kesenjangan yang disampaikan penulis. Pada pembahasan, peneliti tidak juga mencantumkan sintaks pembelajaran eksperimental yang dilakukan siswa. Peneliti tidak menjelaskan dengan baik kondisi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pada bagian penutup, peneliti kurang memberikan saran atas kendala yang dihadapi atau saran untuk penelitian selanjutnya. Tidak dijelaskan pula pemikiran kreatif yang disesuaikan dengan model eksperimental yang diteliti. Kurangnya siklus dalam penelitian yang dilaksanakan. Artikel yang ketiga dengan judul Using of Experiential Learning Model based on multimedia to increase the ability of literation writing Indonesian poem in elementary school. Penggunaan model experiential learning berbasis multimedia untuk meningkatkan kemampuan literasi menulis puisi Indonesia di sekolah dasar. Dengan penulis Isah Cahyani, Andono Sartomiharjo, dan Daris Hadianto D. dari Jurnal International Journal of Active Learning tahun 2017. Hasil analisis abstrak didapatkan bahwa artikel sudah mencerminkan kajian yang dipaparkan, abstraknya sudah mencerminkan kajian dipaparkan, tujuan dan arah juga sudah dipahami dengan baik. Pada abstrak juga sudah memuat latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, alangkah baiknya dalam latar belakang menggunakan bahasa sendiri daripada rujukan, sehingga dapat menimbulkan sesuatu ide yang kreatif. Juga, dalam abstrak tidak mencantumkan teknik pengambilan sampel dalam peneliti. Pada permasalahan pada latar belakang, era globalisasi ini membuka informasi dan mempengaruhi kemampuan bahasa Indonesia. Perlu upaya keras untuk membentuk kebiasaan komunikasi dan belajar bahasa Indonesia sedini mungkin. Untuk mengimplementasikan perlu inovasi dan cara baru untuk mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat membuat siswa melakukan komunikasi yang baik dan benar. Salah satunya dengan menerapkan multimedia dalam belajar menulis dalam bahasa Indonesia. Hasil PISA menunjukkan bahwa hasil semua siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran hingga level 3 saja, sedangkan banyak negara sudah mengalami peningkatan pada level 4, 5, bahkan 6. Oleh karena itu, rendahnya kemampuan menulis siswa harus didukung dengan multimedia atau model dan juga model strategis. Model yang ditawarkan adalah menggunakan model experiential learning, yakni model berdasarkan pengalaman pribadi yang menggunakan multimedia. Rumusan masalah
yakni bagaimana pengaruh model experiential learning berbasis multimedia untuk meningkatkan kemampuan literasi menulis puisi Indonesia di sekolah dasar, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh model experiential learning berbasis multimedia terhadap kemampuan siswa SD dalam menulis puisi dengan teori pembelajaran experiential learning dan multimedia. Alasan menggunakan experiential learning, yakni model ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai dan sikap melalui pengalaman mereka secara langsung. Oleh karena itu, model pembelajaran ini akan bermakna ketika siswa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Model ini apabila didukung dengan multimedia juga akan lebih mengalami peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa. Jenis penelitian digunakan pada artikel ini yakni kuantitatif metode eksperimental dengan desain penelitian pretest, posttest, control group design dengan sampel kelas 5B sebagai eksperimen, kelas 5A sebagai kelas kontrol, SD Lab School, UPI, dan SDN Sukarasa, kelas 5 semester 1 tahun ajaran 2014-2015 dengan populasi siswa SD Lab School, UPI, dan SDN Sukarasa kelas 5 semester 1 tahun ajaran 2014-2015. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik purposive sampling dengan instrumen pretest dan posttest. Uji analisisnya yakni tes homogenitas, tes normalitas, dan tes pengujian hipotesis. Hasil analisis dari isi artikel ini yakni kelompok eksperimental itu menggunakan metode TGT, sedangkan kelompok kontrol menggunakan media papan tulis. Hasil penelitian penulisan puisi bebas dengan metode spelling melalui media gambar ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis puisi bebas meningkat pada setiap elemen dan itu menunjukkan sesuatu pengaruh yang positif. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan signifikan pada penggunaan penulisan siswa berbasis multimedia dengan model experiential learning dengan tingkat signifikansi 0,05%. Hasil analisis terhadap pembahasan peneliti yakni yang pertama, peneliti menjelaskan secara penulisan analisis yang dilaksanakan. Peneliti juga menjelaskan hasil penilaian menggunakan tabel sehingga jelas ketika dibaca. Peneliti menjelaskan dengan baik kondisi pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan hasil peningkatan keterampilan siswa agar diinterpretasikan lebih luas lagi sehingga pembaca mudah untuk memahami. Lalu pada analisis kesimpulan dan saran, pada kesimpulan, peneliti menyampaikan kesimpulan dengan baik dalam merangkum keseluruhan isi penelitian. Peneliti tidak menyebut saran dan kendala dalam penelitian yang sudah dilakukan. Kelebihan dari artikel ini yakni yang pertama, hasil penelitian diperoleh relevan terhadap kajian teori yang dikemukakan peneliti. Peneliti menjelaskan hasil penilaian menggunakan tabel sehingga jelas ketika dibaca. Pada abstrak sudah mencerminkan kajian dipaparkan sehingga tujuan dan arah sudah dapat dipahami dengan baik. Peneliti menjelaskan secara keseluruhan analisis yang dilaksanakan. Peneliti menjelaskan dengan baik kondisi pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu penulisan pada daftar pustaka juga sudah konsisten. Kekurangan dari artikel ini yakni yang pertama, pada abstrak belum dijelaskan besaran keuntungan menggunakan model yang direkomendasikan. Hasil peningkatan keterampilan siswa agar diimplementasikan lebih luas lagi sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Tidak dijelaskan sintaks model experiential learning yang sudah dilaksanakan. Lalu kajian teori untuk mendukung penelitian dalam hasil dan pembahasan terlalu singkat dan kurang menjelaskan tentang variabel TK dan variabel bebas penelitian. Pada bagian penutup, peneliti tidak menjelaskan saran atas kendala yang dihadapi atau saran untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.